Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor KUA Prabu Muli Timur, Bapak Marsudi Sarjana Agama. Yang kami hormati penyuluh agama KUA Prabu Muli Timur. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Fadila Sarjana Hukum Islam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, kerabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mengambil berkah pada acara pagi hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama, yaitu Pance, penyuluh agama ngajak cerita, yang mana pada acara ini dipandu langsung oleh saudara kami, Ibu Nia Dwi Yolanda. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Dunia Virtual, jumpa lagi bersama kita. Selamat datang di podcast kita pada pagi hari ini, Pance, penyuluh agama ngajak cerita. Yang mana yuk kita kenalan yuk bersama dengan penyuluh kita pada pagi hari ini. Tempat kita ngobrol yang santai tapi penuh makna. Hari ini kita bakalan kenalan lebih dekat dengan sosok yang sering standby di KUA setiap kecamatan. Tapi perannya masih belum sering dikenal oleh orang-orang. Langsung aja yuk kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita kenalan kepada Ibu Fadila Sarjana Hukum Islam. Bagaimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Baik Mbak Nia. Baik ya Bu. Untuk kegiatan hari ini gimana ya Bu? Alhamdulillah tadi baru masuk kantor, sudah melaksanakan kegiatan BIN Mandiri ya. Banyak Jadi ya. ada dua calon pengantin yang sudah kita laksanakan dengan secara mandiri. Dan insya Allah siang ini Mbak Nia nih kalau ada waktunya juga nih, kita bersama Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah Kelurahan Prabu Jaya akan melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sangat menarik nih teman-teman virtual yang ada di Kota Prabu Muli, tepatnya ya, yang ada di lingkungan Prabu Jaya tadi ya Bu ya. Iya. Boleh datang Prabu langsung Muli Timur ya. ke masjidnya. Insya Allah bakal mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam acara Isra Mi'raj ya. Kemarin juga ada ya Bu ya. Iya, kemarin alhamdulillah ya di Masjid An-Nur Gunung Kidul. Gunung Kidul ya, jalan. Bulan tuh bersama kepala Kemenak ya, Iya, langsung bersama ya. Pak Muhammad Maki. Nah, karena memang ini momennya kalau di bulan Rajab ya Mbak Nia ya. Jadi hampir setiap masjid itu melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj. Selain memang kegiatan rutin pengajian yang selalu dilaksanakan setiap majelis taklim. Banyak nih ya Bu ya, sebelumnya kita masuk ke inti pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kadang orang-orang tuh nggak kenal apa itu penyuluh agama. Tapi sebelumnya nih teman-teman, saya bakal bacain dulu nih profilnya ibu kita pada pagi hari ini. Jangan cuma taunya ibu yang sering datang ke masjid. Kalau Ida yang sering duduk di KUA katanya gitu kan. Padahal kapan ditanya, siapa ya? Nah, pokoknya ibu itu yang berkacamata. Gak apa-apa ya, kita bahasanya agak lebih formal. Mungkin kalau orang Prabu Muli bahasanya lebih paham, ngegas dikit. Gak apa-apa ya Bu ya. Nah, sebelumnya teman-teman nih, kita bacain dulu profil narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, kita kenal dengan Ibu Fadila. Ya, Fadila Sarjana Hukum Islam. Singkat tuh namanya
tapi artinya dalam banget. Kelahiran ibu ini lahir di Tanjung Pandan pada 5 Agustus 1979. Boleh nanti kalau seandainya teman-teman yang tahu Tanjung Pandan ini ada Itu di mana, Bu? Kota Laskar Pelangi ya. Wow, ibu ini Kota Laskar Pelangi ya. teman-teman. Ayo. Ada yang pernah di sana? Saya belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Oh, tuh Mbak Nia tuh banyak pantai Mbak Nia di sana. Banyak ya. Kalau kita di Pramuli nggak ada ini pantainya. Belum ada ya, Bu ya. Untuk alamat tempat tinggal ibu berada di Jalan Pak Jo nomor 25 di Kelurahan Gunung Ibul Barat ya, Bu. Terus kalau untuk jenjang pendidikan, beliau ini sekolahnya itu di Diniyah Nurul Islam Tanjung Pandan di Belitung. Untuk MTS Asidikiyah Jakarta, dilanjutkan di Madrasah Aliyah Asidikiyah Jakarta, dan mengemban terakhir di Institut Agama Islam Negeri Raden Patah pada tahun 97 sampai 2002. Ada kemungkinan Bu mau lanjut S2? Doakan saja Mbak Nia biar ada semangatnya. Biar kami juga nanti nyusul ya. Untuk sekarang beliau ini menjabat sebagai penyuluh agama Madya di Kota Pramuli ya, Kemenang Kota Pramuli, dan penempatannya ada di kantor urusan agama Kecamatan Pramuli. Selanjutnya beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Pramuli ya Bu ya. Nah, itulah teman-teman salah satu dari profil narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk lebih kenalnya lagi, nanti boleh deh ditengok-tengok, dilihat-lihat di Instagram Ibu Fadilah ya, atau boleh nanti atau boleh kalau mau konsultasi tentang apapun, baik itu tentang keluarga, tentang kepenyuluhan agama dan lain sebagainya, boleh datang langsung ke KUA Pramuli Timur ya. Dengan senang hati semua penyuluh akan melayani semampunya. Ya Bu, ya benar Ibu ya? Benar. Tadi kegiatannya Bu, tadi katanya ada kegiatan Isra Mi'raj karena bulan Rajab. Tapi teman-teman ini banyak juga yang nggak terlalu kenal. Katanya tuh penyuluh ini apa ya? Oh, gitu, ya katanya kayak gitu. Nah, jadi ini Mbak Nia, alhamdulillah ya. Ini cerita dulu nih belakang ya. Jadi kebetulan kami itu dulu awal jadi penyuluh itu memang pengangkatan pertama dari penyuluh. Sempat tugas di OI selama 2 tahun, OI ya waktu itu ya, Tanjung Batu ya. Kemudian sejak tahun 2006 sampai sekarang ini ada di Kota Pramuli. Jadi memang orang nggak banyak mengenal ya penyuluh itu apa, dan tahunya itu adalah staf di KUA ya. Jadi yang perlu diketahui bersama ya, jadi di KUA itu ada 3 unsur yang isinya tuh ya Mbak Nia ya, setiap KUA itu ya. Yang pertama di situ ada penghulu. Ada penghulu ya. Penghulu itu ya yang melaksanakan akad nikah itu ya. Itu adalah penghulu. Kemudian ada penyuluh ya. Kemudian itu ada nanti staf administrasi. Nah, penyuluh maupun penghulu memang itu mereka sama-sama ditugaskan di setiap KUA kecamatan, di setiap kantor Kementerian Agama kabupaten kota ya. Di Pramuli ini saja kalau kita penyuluh ya, penyuluh itu sampai saat ini ya, setelah bergabungnya rekan-rekan P3K ya, itu Kota Pramuli itu Mbak Nia ada orang 33 orang, banyak. Dan tersebar di setiap kecamatan. Nah, kebetulan di Kecamatan Pramuli Timur ini kami ya, kemudian ada beberapa rekan penyuluh yang lainnya yang juga standby di KUA Kecamatan Pramuli Timur. Dan setiap kecamatan di Kota Pramuli ini kan ada 6 kecamatan ya, semuanya ada penyuluh dan ada penghulunya. Nah, selain memang tenaga administrasi yang mengurusi segala administrasi yang ada di kantor KUA kecamatan. Tapi kan orang nih Bu sering kenal itu penyuluh tuh ceramah. Ngapain sih di kantor nongkrong katanya duduk-duduk. Iya. Jadi mungkin kita awali dengan sebenarnya tuh penyuluh tuh apa ya? Iya, apa ya penyuluh tuh kayak
gimana sih kok penyuluh Iya. kayak gitu Jadi loh. penyuluh agama itu ya baik yang ASN ataupun P3K itu adalah diberi tugas atau tanggung jawab dan wewenang ya di lingkungan Kementerian Agama untuk melaksanakan bimbingan, Iya. penyuluhan dan pembangunan terhadap masyarakat dengan bahasa agama. Singkatnya tuh penyuluh tuh seperti pelayan masyarakat sih Mbak Nia. Jadi cuman dia berbasis nilai-nilai agama. Sering kan kalau kita ketahui tuh ya, kalau di kepolisian itu ataupun di ABRI itu kan Ya, ada Babinsa, Ah. Babin Kantipmas. Nah, kalau di kantor urusan agama itu ada penyuluhnya. Ini Ya. teman-teman udah tahu belum sedikit nih. Ada Mana mungkin penyuluhnya. ada dari sini ada teman-teman yang lagi nonton secara virtual, ada yang ingin bertanya juga Mm-mm. boleh, nanti kami tampung kalau ada kesempatan waktu, nanti bakalan dijawab langsung oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Nah kan Bu, katanya nih Bu, kalau penyuluh ini kan ada fungsi-fungsinya juga. Iya, Katanya. ada Selain fungsi. yang Ibu bilang tadi, penyuluhan, bimbingan, terus pembangunan pada masyarakat dengan bahasa agama ya, Fungsinya ada juga kira-kira. fungsi ya, Iya. fungsinya tuh yang kayak gimana sih? Bu? Jadi, Menarik ini. Setidaknya ada beberapa fungsi ya yang kami ketahui itu ada 4 fungsi ya. Jadi fungsi pertama itu adalah penyuluh sebagai informatif, memberi informasi. Kalau bahasa kita yang umum tuh humasnya lah. Iya, kali humas ya. Nah, jadi humasnya ya di setiap kantor kementerian, kantor urusan agama itu ya ada penyuluh. Jadi dia yang sebagai informasi awal ya, informasi awal menjadi sumber informasi yang akurat dan ter-up to date, baik soal keagamaan maupun fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau bahasa kita yo penyuluh itu seperti guru agama ya di masyarakat. Sama penghulu dan penyuluh tuh ibaratkan guru agama yang ada di lingkungan masyarakat itu. Kayak tadi nih Bu. Iya, cuman kalau penghulu kan dia menikahkan ya tugasnya. Kalau penyuluh ya memberi informasi. Pendamping. Kayak yang Ibu cerita tadi pagi, ada 2 calon Iya. pengantin datang ke sini mau minta informasi. Memberi mohon bimbingan ya. Nah, disitulah letak fungsinya penyuluh ya. Letak fungsinya penyuluh memberikan pendampingan, bimbingan, guru lah. Ini agak nyimpang dikit nih Bu ya. Kan tadi bimbingan perkawinan. Penting nggak sih Bu, kalau sebelum kan kadang caten-caten nih sebanyak-banyak yang sering datang ke sini, kadang bisa udah Bu yuk datang kami nih karena kan kami begawe katanya. Menurut sebenarnya itu penting nggak sih Bu, kayak ada binaan atau apa bimbingan dulu sebelum perkawinan ini? Sangat penting Mbak Nia ya. Bahkan saking pentingnya ya, itu KUA itu berhak melakukan penahanan nikah kalau seandainya calon pengantin itu tidak mengikuti bimbingan perkawinan sebelum nikah. Nah, fungsinya apa sih ya? Itu sebenarnya hak dari calon pengantin ya. Mbak Nia bayangkan ya, pernikahan itu kan akan kita lakukan, kita lalui seumur hidup kita ya. Jadi perlu persiapan, bukan hanya sekedar persiapan yang bersifat seremonial saja. Nah, yang kadang-kadang kalau seandainya pas acara seremonialnya itu memang ada tuh ceramah agama atau khutbah nikah ya, tapi itu secara umum yang bukan hanya tersampaikan untuk calon pengantin tapi juga tamu yang hadir di acara tersebut. Tapi biasanya kalau di bimbingan perkawinan itu ada ilmu-ilmu yang lain yang kita sampaikan kepada calon pengantin itu sebagai pertama pembuka cakrawala berpikir mereka, apa tindakan yang akan kulakukan selanjutnya. Kemudian sebagai bekal dalam pernikahan. Jadi lebih mendalam biasanya seperti itu. Itu salah satunya Bu ya, kita kikis-kikis sedikit ya biar nggak terlalu monoton. Jadi ini salah satunya ya, tadi peran penyuluh agama itu adalah memberi informasi. Jadi kita sudah memberi informasi kepada semua calon pengantin untuk gunakanlah, manfaatkanlah hak itu. Jadi kalau seandainya memang
butuh, nggak apa-apa datang juga ke Iya, KUA. walaupun misalnya nggak bisa ikut secara rame-rame ya, berjamaah kita undang ya. Tapi secara khusus kan seperti tadi ya, mereka istilahnya memanfaatkan hak kami nih untuk mendapatkan bimbingan. Boleh dikatakan bimbingan perkawinan mandiri ya. Iya, mandiri. Jadi kayak Bu, aku butuh loh Bu, pencerahan sebelum menikah ini. Iya, Gimana caranya? Ya Bu ya. Kita lanjut lagi. Tadi penyuluhan fungsi yang pertama ya Bu, informatif. Yang kedua nih apa sih Bu? Fungsi yang kedua dari penyuluh agama itu bisa disebut dengan fungsi edukatif, pendidik masyarakat. Seperti yang kami bilang tadi Mbak Nia ya. Penyuluh agama maupun penghulu itu ibaratkan guru di masyarakat. Ya. Masyarakat kita yang saat ini yang Ibu rasakan di lingkungan Ibu ya, memang bukan hanya terdiri dari satu agama saja kan, kita sudah ada 6 agama yang diakui oleh negara kita ya. Tapi dalam lingkup hal ini karena Ibu adalah penyuluh agama Islam ya, masyarakat kita ini tuh butuh agar dia mendapatkan pembelajaran, edukasi ya. Nah itu tadi kemana akhirnya penyuluh tuh sering membuat sasaran kepenyuluhannya. Sebenarnya bukan hanya satu kelompok saja seperti majelis taklim, bukan. Banyak masyarakat itu kan ada kelompok yang seperti masyarakat umum, ada masyarakat khusus ya, seperti masyarakat umum ya mungkin di lingkungan kita ya, di kecamatan itu ya. Ada yang masyarakat khusus mungkin yang mereka mungkin sekarang lagi dalam kondisi memang eksklusif ya, warga binaan misalnya ya. Kami penyuluh agama sudah masuk tuh di lapas rutan ya, di rutan ya. Kalau di Prabu Muli ini rutan kelas 2 ya. Kalau yang perempuan, penyuluhnya kebetulan perempuan, berarti kami memberikan motivasi, bimbingan keagamaan di lapas itu di bagian perempuan. Begitu juga kalau kebetulan penyuluhnya laki-laki, berarti memberikan bimbingan, edukasi kepada warga binaan yang di rutan itu yang kepada laki-laki. Jadi sesuai. Jadi keagamaan itu banyak Mbak Nia ya. Bukan hanya masalah pernikahan saja, bukan ya. Sebagaimana kita suatu agama itu ada amalan-amalan yang harus kita laksanakan dan mungkin secara kekurangan pemahaman dia kurang memahami, akhirnya meminta pencerahan. Nah itulah edukasinya seperti itu. Cuman biasanya penyuluh-penyuluh agama memang lebih seringnya ke majelis taklim karena memang seperti itu. Di situ tempatnya orang mau belajar agama. Tapi yang kami garis bawahi ya, kelompok masyarakat bukan hanya di majelis taklim. Banyak Mbak Nia ya. Sekarang kan penyuluhan sudah ini ya, di era digital. Nah, kalau di majelis taklim hanya berapa sih yang orang di majelis taklim? Paling sebatas 40, 50, 60 orang. Yang mereka pun tidak secara rutin bisa setiap minggu atau setiap hari ya. Nah, jadi strategi penyuluhan nih ya, untuk di era digital saat ini bukan hanya secara face to face. Ya, kalau zaman dulu kan kayak makanya saya tanya tadi. Iya, kita datang penyuluh agama atau orang yang datang ke KUA ya, seperti itu kan. Nah, kalau sekarang penyuluh agama dituntut untuk bisa berkontribusi melakukan penyuluhannya di dunia digital. Ya, seperti saat ini ya, Bu ya. Iya. Kita lagi podcast Biar informasi tentang penyuluh di kantor KUA. Jadi KUA itu kan taunya KUA tempat nikah aja Mbak. Bukan, memang tempat mengurusi pernikahan. Tetapi KUA bukan hanya itu fungsinya dibagi masyarakat. Seperti itu Mbak Nia. Jadi kalau untuk sekarang itu, apalagi sekarang dunia digital sangat up to date. Nah, kayak kita sekarang lagi melakukan podcast nih, memberikan informasi, edukasi. Nah, udah 2 nih peranan fungsi dari penyuluhan. Jadi baru 2 nih Bu yang kita kulitin. Malahan Mbak Nia ya. Kalau penyuluhan bersifat face to face itu kan cuma terbatas gayanya. Cuma 2. Misalnya saya nih, Bu Fadila misalnya menemui Bu Fadila cuma berdua aja yang tahu. Tapi kalau di dunia digital seluruh lini lapisan masyarakat tuh bisa.
Kalau sekarang nih yang jadi strategi atau tantangan kita penyuluh ya, kalau mereka yang sudah masuk ke majelis taklim itu aman tuh Mbak Nia. Tapi bagaimana tuh yang mereka memiliki kekurangan waktu atau keterbatasan ya. Kemudian generasi tidak seluruhnya lah Mbak Nia masuk ke majelis taklim. Benar. Iya, walaupun majelis taklim itu kan beragam. Ada yang majelis taklim remaja, ada majelis taklim ibu-ibu, ada majelis taklim bapak-bapak ataupun bersifat campuran gitu ya. Nah, tapi kelompok-kelompok masyarakat kalau seandainya kita melalui digital, contohnya saja lah prayer ya. Cuman sekelumit mungkin yang kita tulis di situ, tapi bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat gitu. Dari yang kurang memahami misalnya kayak di playernya cuma sekedar menjelaskan toharo. Iya. Misalnya kan gitu. Nanti ada lagi runutan di bawah. Iya, benar. Jadi salah satunya dari pemberi informasi, edukasi. Itu juga sekarang jadi tantangan penyuluh ya, Bu ya. Jadi tantangan penyuluh. Terus nih Bu, selanjutnya kita lanjut nih di penyuluh fungsinya yang ketiga. Iya. Katanya tadi ada 4 ada 4 ya. Apa nih Bu? Nah, jadi yang ketiga ini penyuluh itu berfungsi juga sebagai konsultatif. Nah, kalau bahasa kita apa ya Mbak ya? Curhat kali ya. Iya, karena kenapa penyuluh di situ ya? Sebagai konselor masyarakat tempat berkomunikasi soal masalah agama maupun sosial dan pembangunan. Menarik nih Bu. Menarik banget kayak katanya penyuluh tempat curhat. Iya, tempat curhat Mbak Nia. Misalnya Bu, curhat yang kayak gimana nih Bu? Macam-macam Mbak Nia. Selama saya jadi penyuluh ya, kadang-kadang kan kalau kita memberikan penyuluhan di salah satu kelompok masyarakat, ada aja Mbak Nia dari anggota yang kita beri suluhan itu ya, yang ingin bertanya tapi lebih privat lagi, mungkin masalah rumah tangganya. Dia kan malu tuh kalau langsung di situ ya. Iya. Nah, itu biasanya melalui WA atau telepon langsung atau bertemu juga. Iya, melayani juga. Jadi sering kasus-kasus yang seperti itu tuh sering. Nah, seperti itu. Jadi yang sering kami alami itu pasti bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi selagi kami bisa ya melayani sebagai pendamping masyarakat, mudah-mudahan setidaknya mungkin yang bermasalah itu sudah memiliki tempat yang nyaman lah. Kita jadi memposisikan diri itu kan seperti itu. Mungkin kami penyuluh juga belum bisa tuh menyelesaikan masalah sampai tuntas. Tapi setidaknya mereka memiliki rasa nyaman untuk bercerita kepada kita sebagai penyuluh, itu rasanya sudah membuat suatu yang agak ringan ya, meringankan bebannya lah ya. Ini Bu, sebelum kita lanjut ke sesi-sesi selanjutnya, ada pertanyaan nih dari teman-teman virtual dari Mas Firman Saputra. Halo Mas Firman. Boleh nih, ini materi kita ya. Apa saja pekerjaan yang dilakukan penyuluh agama? Tadi udah dijelasin sedikit. Iya itu tadi ya. Saksiin terus nih sampai itu sambil kita berjalan, Ibu tetap jawab juga ya. Jadi katanya nih, masih apa sih pekerjaan penyuluh agama? Ini tadi banyak ya. Kita baru menjelaskan 3 poinnya saja fungsinya ya. Baru fungsinya, tapi itu berkenaan dengan tugasnya juga. Ya, tadi memberikan edukasi, informasi, edukasi. Yang ketiga konsultatif. Kemudian banyak tugas yang berkaitan dengan itu juga, misalnya ya kita mau memberikan informasi nih. Misalnya nih Ibu nih insya Allah siang ini bersama ibu-ibu majelis taklim kan di Nurul Hidayah, Kelurahan Prabu Jaya. Ya sebelum itu kan perlu persiapan Mbak Nia. Iya benar. Jelas perlu bikin materi ya, menyiapkan hal itu ya. Jadi itu bernilai poin loh kalau seandainya memang kita kan kalau penyuluh agama ini, karena kita penyuluh ASN dan P3K ini kan berarti ada kewajiban yang harus kita lakukan ya, menginput laporan lah. Nah seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita persiapkan ya, termasuk mempersiapkan materi sudah disiapkan, harus diungkapkan jauh-jauh sebelum materi itu disiapkan. Kita harus mengetahui apa ya,
dari daerah kita. Iya, Potensi wilayah, identifikasi lah intinya. identifikasi wilayah. Makanya penyuluh agama itu cara dia itu bertahap bener ya. Kami merasakan Mbak Nia itu dari tahun 2004 mulai ya, waktu itu. Oh, Ibu udah mulai dari 2004 ya. Udah lama. Jadi proses itu sangat bertahap, mendekati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, cara pendekatan cara kita pada pendekatan masyarakat. Iya. Jadi sangat berproses. Kemudian kita harus mengenali potensi wilayah kita, tempat kerja kita. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan kerja kita nih apa? Tadi nih misalnya mau ke masjid apa? Tahu Bu jalannya gimana? Gimana mau ngasih pemahaman sama majelis taklim kalau tempatnya aja kita nggak tahu. Gitu ya Bu ya. Iya. Kalau sekilas ya Pak Firman, pekerjaan penyuluh ini banyak sebenarnya Pak. Multitasking ya bisa dikatakan. Garda terdepannya Kementerian Agama juga bisa dibilang kayak gitu. Gimana Pak? Boleh nih teman-teman yang lain juga boleh bertanya lagi kalau misalnya ada pertanyaan. Nih, tempat curhat yang aman dan bermakna. Jadi ya Bu ya, kita lanjutin yang tadi ya. Jadi orang merasa kayak gini. Misal saya nih ada masalah tentang rumah tangga saya misalnya. Saya merasa nyaman nih sama Ibu curhat. Ya itu tadi meringankan ya, Bu, lebih tepatnya. Jadi seandainya walaupun tidak bisa menjawab langsung, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya langsung pada hari itu, dan setidaknya orang yang merasa itu merasa lebih ringan. Ya benar ya gitu ya Bu ya. Ya kita juga memiliki kode etik ya Mbak Nia. Kadang-kadang lucu loh. Yang saya hadapi itu Mbak Nia, kadang-kadang saya kenal keluarganya gitu kan, atau dia mungkin tinggalnya jauh dari lingkungan kita, tapi karena kita sebagai seorang penyuluh yang dalam hal ini dipercaya tempat dia berkonsultasi, jadi kita harus menutup rapat-rapat agar seandainya dia sudah percaya dengan kita sebagai ini ya, bercurhat tempat kita tidak boleh itu tempat dia konsultasi mengumbar sampai mungkin jadi kompor di masyarakat, jadi tahu semua aibnya kan, gibahin lah bahasanya gitu. Dan mengapa harus ke KUA atau harus ke penyuluh agama? Karena itulah sifatnya, kita tidak memihak. Iya benar, netral ya bahasanya, netral. Kan? Boleh kita lanjut nih Bu ke fungsi yang keempat. Yang keempat. Tadi ada 4, berarti ini yang terakhir dong fungsinya ya Bu. Fungsi yang keempat dari penyuluh agama itu adalah sebagai advokatif. Fungsi terakhir advokatif itu bisa adalah Bu? Sebagai perlindungan, pendampingan hukum ketika ada masalah yang masuk ke ranah hukum ya. Penyuluh mendampingi dan mengarahkan, tentu memang tidak sendirian ya. Nah ini banyak Mbak Nia ya. Kalau di kejaksaan itu ada restorasi justice. Restorasi apa ya bahasanya ya? Iya, gitu ya. Jadi diselesaikan hukum adat kira-kira seperti itu. Nah, penyuluh di sini itu perannya. Jadi sebagai penengah, pendamping penengah bagi orang yang mungkin berkonflik. Itu tadi dalam hal khususnya mungkin dalam berumah tangga ya. Misalnya. Kadang-kadang kalau menghadapi konflik rumah tangga itu nih ya, kita kalinya memberikan bimbingan itu nggak bisa selesai satu kali. Iya, makanya tadi. Nah di situ kita sebagai penyuluh bertahap dan harus berperan sebagai advokat. Nah jangan sampai ada hak-haknya yang tidak dijamin istilahnya tuh ya. Jadi misalnya yang bermasalah nih suami istri, nah kita tidak boleh memihak. Ya misalnya nih kayak mentang-mentang yang kenal yang konselornya penyuluhnya perempuan, saya hanya cuman membela yang perempuan saja. Gitu kan enggak misalnya saya perempuan merasa. Nah iya boleh. Jadi fungsi advokatif itu harus melekat ada di seorang penyuluh agama. Biasanya dia kerja sama juga ya dengan kepolisian. Iya kerja sama, seperti kemarin ada lah ya kasus itu ya, sampai saya ditelepon juga dari pihak kepolisian. Kemudian kalau dari masyarakat banyak lah ya, dari pihak RT RW misalnya kan. Nah, itu kita tidak sendirian nih. Kita kalau permasalahan di masyarakat tuh tidak mesti, mungkin kita tidak mampu kalau seandainya menyelesaikan itu secara sendiri. Jelas ya. Jadi kita ibaratnya gini ya Mbak Nia ya. Misalnya ada orang yang bermasalah, misalnya penyakit atau apa, mungkin kita merekomendasikan itu dokternya. Nah kayak gitu dulu tuh kan. Jadi memberi, memang tidak sampai
menyelesaikan mungkin sampai akhir masalah dia, paling tidak kita tuh memberi arahan gitu. Masya Allah nih Bu, lengkap banget ya peranan penyuluh agama selain dari yang katanya tadi ada fungsinya 4 kan, informatif, edukatif, ada juga konsultatif dan advokatif. Sangat lengkap banget nih peranan dan tugas-tugasnya penyuluh agama. Peran sih lebih tepatnya ya, dan plus juga tugas langsung dari peranan dan fungsinya itu tadi. Ya harapan kita ya masyarakat ini kenal dekat nanti sama para penyuluhnya. Silakan hadir tuh, silakan bukan hadir ya Mbak ya, lebih mengenal dan memanfaatkan ya. Jadi di kantor urusan agama itu bukan hanya tempat untuk orang mengurus pernikahan saja ya. Jadi di situ ada penyuluh agama ya, yang mana nanti misalnya permasalahan-permasalahan di masyarakat itu masalah kemasjidan ya, masalah produk halal ya, kemudian tentang kadang-kadang ditanya juga tentang masalah waris Mbak ya. Iya, jadi konsultasikan saja. Banyak lagi kalau datang sini boleh. Misalnya mau ngurus nih tentang produk halal, nanti ada juga. Bisa dibantu sama penyuluhnya. Penyuluhnya karena rata-rata P3H ya, apa? Iya, pendamping ya. Halal ya. Nanti boleh langsung datang ke UA ke terdekat. Kecamatan terdekat ya. Insya Allah pelayanannya menjunjung tinggi ya, ikhlas beramal. Slogan kita ya Bu ya, logo kita dari Kementerian Agama. Gimana nih Bu, sejauh kita podcast ini? Kayaknya teman-teman ada pertanyaan atau gimana? Dari yang ada di ruangan ini juga boleh yang mau bertanya kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Ada lagi? Betul. Oh, ini ada Bu. Apa nih nama akunnya? Kudo Cardono. Assalamualaikum Bu Ustazah katanya. Boleh dibantu tempat kami, pengajian kami tidak pernah didatangi penyuluh agama. Mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu saja ya. Gimana? Sayang nggak tahu nih Pak. Gimana caranya meminta bantuan penyuluh? Memang nih kalau yang dari saya tahu juga Ibu sebelum ke pemateri. Memang banyak nih penyuluh kita nih, apalagi kalau lingkungan Prabu Muli Timur ya Bu ya. Iya. Majelis taklimnya aja berapa Mbak jumlahnya tuh? Hampir 100 kan, 90-an tuh kan. 90. Dan kapasitas penyuluh ini juga kan nggak semuanya ke masjid. Iya. Karena itu bagian dari tugas ya majelis taklim. Nanti boleh deh Pak disebutin dulu di mana wilayahnya Pak. Di mana wilayahnya. Nanti boleh kami lihat ya masjidnya. Iya, seperti itu kan. Bukan berarti juga di setiap masjid itu harus notabene-nya harus penyuluh, bukan. Jadi penyuluh agama di situ ya kapasitasnya memberikan sebagai apa ya Mbak ya, penyambung lidah lah ya dari pemerintah ya istilahnya untuk kegiatan-kegiatan di majelis taklim itu. Setiap majelis taklim itu rata-rata sudah memiliki gurunya masing-masing Mbak. Itu Pak salah satunya Bapak tadi siapa? Pak Kudo. Pak Pak ya. Boleh nanti disebutin Pak masjidnya di mana? Iya, mana tahu teman-teman dari penyuluh mau berkunjung, boleh Pak nanti. Ya nggak semuanya bisa ke sana juga Pak, karena kan nggak enak nih di setiap masjid nih sudah ada gurunya. Tapi yakin ya Pak Kartudo, setiap majelis taklim ataupun kelompok binaan dari penyuluh agama itu secara data maupun secara pantauan selalu dipantau Pak. Tahu gitu, di situ siapa sih yang aktif gitu kayak kan. kemarin nih Bu dari pemerintah Kota Prabu Muli ini kan menerapkan serentak SK masjid. Iya. Itu salah satunya penyuluh agama juga ikut andil. Iya, walaupun mungkin penyuluh agamanya belum tentu loh ke masjid itu. Cuma secara data dan itu penyuluh agamanya wajib tahu itu potensi wilayah tadi yang harus diawali oleh penyuluh dalam dia mau menentukan ya tugasnya apa nih yang harus dilakukan di daerahnya. Pasti dia melakukan potensi wilayah dulu, apa sih yang harus diperbuatnya untuk pembinaan bahannya ya. Boleh nanti ditunggu ya Pak, seandainya sewaktu-waktu penyuluhnya hadir atau boleh dari narasumber kita langsung nanti boleh berkunjung ke masjidnya Bapak. Kira ada lagi Mbak ya? Ada lagi nggak teman-teman? Mumpung waktu kita ini masih lumayan panjang.
Jam berapa Bu pengajiannya tadi? Di Masjid Nurul Hidayah kami mulai mungkin dari jam 1.30 Mbak Nia ya. Pada zuhur ya. Pada zuhur ya. Insya Allah itu kami binaan di situ sudah berapa tahun tuh Mbak Nia. Walaupun mungkin tidak bisa akhir-akhir ini tidak bisa sampai setiap minggu atau setiap bulan, tapi dalam pantauan kami ya kegiatan majelis taklim terutama yang di Nurul Hidayah, ada beberapa majelis taklim yang kami pegang Mbak Nia, seperti Masjid Al Hijrah Purnas Pralinda, ya, kemudian Al Munawwaroh ya, kemudian ini tadi apa Nurul Hidayah, Anurillah, kemudian yang di ujung jalan Sungai Medang itu Anurillah itu ya. Udah banyak ya, maksudnya tuh binaan beberapa ya. Beberapa kalau binaan. Kita Kadang-kadang kita ganti-ganti Mbak Nia. Tahun ini yang ini, tahun depan kami karena itu majelis masjid yang ada di Kecamatan Prabu Mulyo Timur, baik masjid maupun musola mungkin jumlahnya sudah lebih dari 100. Sudah banyak. Iya, sudah Ini banyak. Bu, sekarang saya mau nanya nih. Kalau tadi peran penyuluhnya apa, debat fungsinya. Kalau kesan dan apa ya keluh kesah lah Bu selama ini dari 2004 tadi ya Bu ya sampai ke 2025 ini apa sih Bu? 2026 ya, udah 2026 ya Bu ya, Januari udah masuk tahun mimbar ya. Iya. Sari. Jadi gimana nih Bu kayak keluh kesahnya selama jadi penyuluh, apa sih kayak penderitaannya juga misalnya dari awal merintis. Jadi kalau mau diceritain banyak ya Mbak Nia ya. Tapi itu tadi kita kan punya semboyan ikhlas beramal ya. Kemudian secara berproses ya. Mungkin kalau dari awal Mbak Nia kami merasakan sekaget-kagetnya mau ngapain gitu ya, kan, benar. ngapain sebagai penyuluh apa sih gitu ya. Kalau orang di kantor KUA kan nikah ini kami apa gitu perannya ya. Ya tapi itu kembali kami mencoba mencari referensi apa sih tugas-tugas penyuluh, kemudian dan asik loh ternyata di penyuluh itu. Iya, kalau di jalan artinya asik tuh gimana ya? Kita akhirnya banyak relasi Mbak Nia. Ya, walaupun di dalam kita menemukan relasi itu pasti banyak tantangan yang kita alami ya. Tapi asiknya di situ. Jadi kita dengan masyarakat menjadi lebih dekat. Kadang-kadang memang masyarakat nggak tahu sih profesi kita sebagai penyuluh, nggak tahu. Tahunya mereka kita di kantor KUA. Di kantor KUA. Ibu KUA. Di kantor KUA. Akhirnya mereka kadang-kadang bertanyanya bukan hanya soal keagamaan di majelis taklim, seluruhnya. Iya, semua. Makanya tadi dibilang multitasking ya. Iya. Akhirnya seperti itu ya. Memang kalau dilihat menderita dengan ini tidak ya. Happy, gue enjoy ya. Kemudian kita berusaha ya, kita itu bisa bermanfaat untuk orang. Ya, khairun nas anfa'uhum nas. Jadi itu mungkin prinsip kami. Kami ini siapalah kami sebenarnya, siapalah saya ya. Saya ini bukan apa-apa, tapi bisa membantu orang lain itu merupakan kenikmatan yang tersendiri Mbak Nia. Dan itu proses itu selalu biar keikhlasan itu sesuai dengan yang diharapkan ikhlas beramal itu, dan kita pun selaku pelakunya di situ memahami itu akhirnya. Begitu Mbak. Berjalannya waktu. Iya, berjalannya enjoy. Lebih tepatnya. Ibu, sekarang nih penutup nih Bu. Pesan nih buat teman-teman kita. Atau masih ada yang ingin bertanya atau enggak? Bisa. Ya, pesan nih buat teman-teman yang nonton secara virtual pada pagi hari ini. Iya. Pagi menjelang siang ya. Apa nih Bu kira-kira? Jadi bagi rekan-rekan ya, terutama seprofesi nih Mbak Nia ya, sama rekan-rekan penyuluh. Jadi pertama, kenalilah tugas dan fungsi kita sebagai seorang penyuluh. Yang kedua, laksanakanlah dengan ikhlas ya. Laksanakan dengan ikhlas agar kita menjadi abdi masyarakat, abdi negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu aja Mbak Nia. Itu ya Bu ya pesannya. Pokoknya intinya yang bermanfaat.
buat teman-teman penyuluh, mana tahu selanjutnya bakalan jadi pemateri kayak di sebelah kita ini. Untuk Pance pada pagi hari ini, Pance penyuluh agama ngajak cerita. Ya Bu ya, mungkin ini saja besti-besti pada pagi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lah siapa? Apa? Sinyal error. Apa paket? Enggak narik ya? Jadi mati? Coba. Aku masuk ke wifi, udah masuk juga. Ya, jadi terpotong. Terpotong pas nutup tadi. Pas kapan? Pas nutup? Ulangi berarti? Ulang pas nutup lagi. Pas nutup itu ya? Penutup ya? Penutup nih Bu. Penutupannya lagi. Terima kasih kami ucapkan pada penyuluh agama, dalam hal ini penyuluh agama Kecamatan Pramuka Timur, Ustazah Fadilah, yang telah menyampaikan berkenaan dengan tugas dan fungsi penyuluh agama yang ada khususnya di wilayah Kecamatan Pramuka Timur. Untuk itu kami tekankan kembali lagi bahwa yang namanya penyuluh agama itu sesuai dengan fungsinya, bahwa nyuluh itu adalah mengasihkan penerangan khususnya kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Pramuli dan hal ini khususnya wilayah Kecamatan Pramuka Timur. Untuk itu juga kami tegaskan bahwa tugas pokok penyuluh yang ada di Kecamatan Pramuka Timur adalah yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi dan penyuluhan, terutama penyuluhan tentang agama, penyuluhan tentang keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pramuka Timur. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan pengarahan, bimbingan, edukasi dan pengarahan masyarakat melaksanakan ajaran dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Dan yang ketiga, mengembangkan program penyuluhan agama dan pembinaan masyarakat terkhusus yang ada di wilayah Kecamatan Pramuka Timur. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dalam hal ini Ibu Fadilah, Ustazah Fadilah SAI yang telah bersedia mengisi acara ini. Dan kami informasikan juga kepada masyarakat yang ada di wilayah Pramuka bahwa kegiatan ini disponsori oleh penyuluh agama dan staf humas di Kecamatan Pramuka. Untuk itu kepada masyarakat ya bisa diakses dan bisa dimanfaatkan terkhusus untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi acara penyuluh agama ngajak cerita. Tentunya banyak sekali materi dan penjelasan bermanfaat yang telah disampaikan oleh narasumber kita dan moderator. Dan juga tadi sudah ditutup oleh Kepala Kantor KUA Pramuka Timur, yaitu Bapak Marsudi Sarjana Agama. Kami ucapkan terima kasih. Kami selaku pembawa acara, apabila terdapat salah-salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.